Oke, selamat malam DMI Lovers dan Dimago Fans. Ketemu lagi bersama dengan Mas Yus di channel Diari Mata Indigo, sebuah channel yang membahas hal-hal yang sifat supranatural, spiritual, mistis, gaib, pseudoscience, dan teman-temannya. Dan seperti biasa, Mas Yus hadir dengan tema-tema yang fresh, dengan tema-tema yang baru. Dan tentu saja juga dengan narasumber-narasumber yang baru. Nah, kira-kira malam hari ini kita mau bahas apa ya untuk obrolan pada malam hari ini. Tapi sebelum untuk membahas tema pada malam hari ini, Mas Yus mau perkenalkan dulu narasumber yang sangat luar biasa. Wah, karena sudah sangat dikenal di mana-mana. Beliau adalah seorang ya perjalanannya panjang sih, tapi kalau bisa dibilang sekarang beliau adalah mendalami sebagai seorang praktisi untuk penyembuhan spiritual juga kayak gitu dan banyak membantu teman-teman yang mungkin mencoba untuk mencari entah itu penyembuhan tidak hanya penyembuhan fisik ya, tapi juga penyembuhan jiwa, penyembuhan secara internal, batin dan lain sebagainya. Saya mau sapa dulu. Selamat malam, Mami Honga. Apa kabar? Baik. Hai Mas. Oke, luar biasa Mami. Mami, ini aku sangat terhormat loh Mami bisa hadir sebagai narasumber di channel Diari Mata Indigo ini. Jadi malu saya nih. Nah, ini Mami ini kan udah cukup terkenal gitu kan. Tapi mungkin teman-teman followers atau teman-teman yang mungkin nonton pada hari ini ada beberapa yang mungkin belum tahu perjalanannya Mami Honga ini sampai dengan sekarang itu seperti apa sih sebenarnya kayak gitu sampai Wow, kemudian bisa panjang loh. panjang ya. Mungkin bisa Ceritanya dipersingkat mungkin. jadi 3 jam dong. Mungkin bisa dipersingkat mungkin perjalanan seperti apa mungkin bisa dibagi jadi 3 babak gitu. Saya cemplung di dunia spiritual itu kira-kira 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Oke. Dan memang memulai dengan kartu. Dengan kartu. Oke. Itu juga yang nggak tahu, pokoknya dapat aja mimpi terus akhirnya saya dikirim kartu sama keluarga. Kebetulan buyut saya juga peramal. Buyut saya seorang gypsy, benar-benar seorang gypsy. Jadi saya pakai kartu gypsy sampai sekarang. Ya, tapi kan dalam perjalanan itu dari kartu menjadi kemana-mana, akhirnya berkembang kemana-mana. Dan ya kalau sekarang ini saya rasa lebih ke motivasi, terus self healing, self accepting, kayak gitu. Pokoknya lebih ke bagaimana caranya kita ya memperbaiki diri dan fokus ke diri dan healing. Oke, sangat luar biasa dan tentunya banyak sekali membantu orang-orang untuk menemukan ya tentu saja menemukan dirinya, menemukan jiwanya, bahkan mungkin bisa menjadi seorang yang lebih baik tentu saja ya Mami. Nah, malam hari ini Mami bersama dengan Mas Yus mau membahas sebuah tema yang mungkin nggak banyak orang tahu nih, nggak banyak orang tahu. Kita mau bahas tentang kristal. Mungkin nggak banyak teman-teman yang tahu bahwa kristal ini fungsinya cukup banyak kayak gitu dan sering dipakai sebagai media untuk penyembuhan. Tapi apakah cuma untuk penyembuhan? Kita nanti akan coba tanya-tanya bersama Mami Honga yang juga seorang praktisi kristal di sini. Mam, aku kan ya mungkin kalau Mami Honga ini kan udah cukup lama gitu ya berkecimpung untuk dengan media kristal kayak gini. Sebenarnya kaitan batu kristal itu dengan energi sehingga itu bisa digunakan untuk fungsi-fungsi tertentu itu seperti apa sih? Mungkin contohnya kayak menyembuhkan. Itu cara kerjanya seperti apa sih kalau misalnya kristal itu untuk penyembuhan gitu? Oke, mungkin Mas Yus juga pernah dengar atau kalian tahu bahwa memang kristal itu dari zaman Atlantis itu memang terkenal sekali karena di zaman Atlantis kode-kode spiritual disimpan di dalam kristal ya. Jadi sebenarnya mereka itu luar biasa karena masing-masing punya fungsi yang berbeda, masing-masing punya kekuatan yang berbeda, khasiat yang berbeda. Dan zaman sekarang ya seperti juga pastinya sudah ya orang spiritual tahu bahwa memang keluar semua hal-hal yang dulu sudah kita lupakan ya. Sudah kita lupakan. Jadi kristal ini sebenarnya luar biasa. Fungsinya tuh banyak sekali. Kenapa kita bisa pakai dalam penyembuhan itu tadi ya pertanyaannya ya. Betul. Masing-masing punya fungsi. Ada yang misalnya
dalam penyembuhan fisik, ada yang membantu dalam perjalanan spiritual, ada yang penyembuhan batin. Itu masing-masing. Ketika kita mengenal, memang kita bisa menggunakan juga contohnya untuk meditasi, untuk apapun. Apapun, mereka mempunyai energi yang sangat besar pada dasarnya. Tapi ada hal yang sangat penting bahwa tergantung juga bagaimana cara kita menggunakan kristal itu, bagaimana kita menghargai tidak, mempercayai tidak, merawatnya seperti apa. Itu pastinya kan ada. Dalam semua hal penyembuhan pasti ada begitu ya Mas Yus. Maksudnya kita harus tahu bahwa kalau bagi saya kristal itu seperti memang mereka tuh hidup gitu. Hidup dan menarik energi. Jadi ada kristal-kristal tertentu contohnya yang bisa menarik energi negatif, bisa membersihkan ruangan, kamar, rumah kita. Ada juga yang misalnya kita pakai kalau sakit apa masing-masing tuh luar biasa loh, banyak sekali kan kristal. Saya kristal semua ya, tapi itu mereka memang bisa digunakan untuk pengobatan apapun. Oke. Cerita Kalau rangkumannya ya. Iya. Oke. Khusus kalau misalnya untuk pengobatan, apakah memang ada jenis-jenis tertentu, kristal-kristal jenis-jenis tertentu yang mungkin bisa buat pengobatan? Ada. Saya di sini coba sebut yang paling gampang ya. Contohnya kalau kita cakra ya. Cakra itu sebetulnya sangat menarik. Setiap 7 cakra itu kan mempunyai warna yang masing-masing berbeda ya. Berbeda, betul, berbeda-beda. Sebenarnya kristal-kristal itu juga ada kristal-kristal yang bisa kita gunakan untuk pengobatan cakra, menguatkan atau memperbaiki cara bekerja cakra. Nah, amat sangat menarik bahwa sebetulnya tidak susah menemukan kristal yang cocok untuk cakra karena mereka mengikuti warna. Oke, jadi warna-warna tertentu. Kasih contoh satu ya. Ada cakra solar plexus ya. Kan warnanya yang di perut sini. Ya, betul. Dia paling bagus untuk cakra itu adalah citrin. Citrin itu kan warnanya kuning. Citrin. Oh iya betul. Jadi biasanya misalkan cakra jantung apa? Hijau. Oke. Kita bisa kristal-kristal yang hijau. Ini sebenarnya yang gampangnya ya, tapi di dalam itu tentunya pasti kita menyesuaikan juga. Jadi fungsi-fungsinya, tapi sebetulnya itu menarik. Menarik ya. Cakra kan bisa diperbaiki dengan warna, nah kristal juga mengikuti warna cakra itu gitu loh. Oke. Lalu kalau kemudian kristal itu sebenarnya bisa juga digunakan untuk terapi ya, terapi energi gitu ya. Jadi mungkin saya pernah lihat mungkin kalau misalnya kristal itu didekatkan di bagian tubuh yang sakit, mungkin kemudian coba untuk dirotasikan kayak gitu ya. Iya, betul. Contohnya kayak saya kan bikin gelang. Nah, gelang itu biasanya kita paling bagus sebetulnya kalau penyembuhan sesuatu yang memang kita pakai di badan ya, di badan. Nah, Oke. Tapi gelang itu misalnya kalau saya sakit kepala, saya bisa ambil nih gelang terus saya bisa taruh di sini. Itu juga dia akan lebih, maksudnya lebih berasa khasiatnya gitu loh, lebih berasa energinya, bukan khasiatnya. Energinya. Jadi bisa. Oke, tadi aku tertarik yang waktu tadi mau bilang bahwa ada treatment khusus gitu. Kalau untuk memang kristal-kristal ini digunakan sebagai media untuk entah itu media terapi atau media healing kayak gitu. Sebenarnya treatmentnya seperti apa sih, Mam? Supaya kristal ini bisa berfungsi kayak gitu. Sebenarnya gini, kristal-kristal itu kan memang kita harus rawat. Itu paling penting. Rawat itu contohnya. Kita tidak taruh di tempat sembarangan, bukan dimasukin ke lemari baju. Contohnya, membersihkan mereka. Membersihkan kristal itu kan ada banyak cara. Contoh, paling gampang adalah apa? Taruh di bawah air mengalir. Atau air mengalir. Atau kita bisa menggunakan garam. Atau kita bisa membersihkan mereka dari singing bowl. Atau kita bisa membersihkan dengan dupa yang khusus. Seperti Palo Santo itu kan khusus buat kristal ya. Iya. Nah, seperti itu. Itu penting. Sebelum kita bekerja dengan kristal kan pastinya kita seperti gini loh. Ketika aku memegang sebuah kristal, itu pastikan saya biasanya saya ajak ngomong, saya bersihin, saya
meminta bantuan bahwa dia akan bekerja dengan maksimal. Oke. Sesuai dengan fungsinya dia dan sesuai dengan Oke. kekuatan dia. Seperti itu Oke, kira-kira. benar-benar diperlakukan sebagai kayak teman ya, makhluk hidup kayak gitu ya. Karena Yang benar. mereka ini kan ciptaan Tuhan ya, alam. Kristal itu dari alam. Saya sebenarnya adalah orang Masius yang saya hanya percaya hal-hal yang berhubungan dengan alam. Contohnya untuk pengobatan kristal, air, garam. Itu kan memang Tuhan menciptakan semua untuk kita bisa menggunakan untuk healing kan. Nah kristal itu seperti itu. Kristal itu kalau buat saya seperti dia hidup dan memang ada kehidupan di dalamnya gitu. Oke, Mama, sangat menarik sekali. Nah, ini kemudian saya ada pertanyaan dari follower ini sebenarnya ini. Dia coba untuk menanyakan apakah memang benar ada hubungan kristal itu dengan para angel gitu. Apakah memang ada relasi, Mas? Ada relasi antara kristal-kristal ini dengan angel gitu, dengan para malaikat. Jadi sebenarnya ketika kita mau connect dengan angel, kan kita harus memasuki dimensi angel realm, betul nggak? Ada kristal-kristal dimensi angel yang membantu untuk kita lebih mudah masuk ke dimensi. Sebetulnya itu. Nah, setiap angel itu kan punya kristal yang dia sukai. Iya. Dengan dia ada beda-beda kan, beda-beda angel. Misalnya Rafael sukanya malachit. Oke, kita dengan Rafael malachit. Tapi sebenarnya itu kan bukan hanya kristal, bisa lilin, bisa apa. Tapi kristal memang sangat sering digunakan untuk pertama connect dengan angels dan seperti untuk meditasi. Karena memang mereka punya kesadaran. Jadi kan contohnya gini Mas Yus, ketika kita misalnya mau connect dengan angel, kan cakra jantung kita harus kebuka, betul nggak? Ya, betul. Kita harus open. Nah, karena kan begitu, karena angel itu kan dimensi angel adalah dimensi cinta kasih, kan letaknya kan di cakra jantung, betul nggak? Nah, itu ada kristal-kristal tertentu yang memang membantu untuk itu. Ada yang untuk guide, contohnya selenite, bukan angel ya, yang lain. Iya. Kalau tadi kalau Rafael itu Citrin, kalau Mikael mungkin bisa kasih bocoran nggak? Kristalnya apa kalau Mikael biasa? Bisa. Citrin sebenarnya adalah batu yang setiap angel sebenarnya senang, karena Citrin itu memang juga punya getaran kan, selain dia ke fisik misalnya untuk alergi, terus perut, daerah perut, karena kan dia hubungannya dengan solar plexus ya. Tapi dia getaran yang memang membantu juga untuk mewujudkan harapan sebetulnya gitu. Iya. Tapi yang paling bagus menurutku kalau buat angel siapapun yang tertarik itu adalah blue lace, moonstone, sama selenite. Dan mungkin granite. Nah, kenapa? Tahu nggak kenapa? Contohnya Michael itu punya sugilite. Michael itu kan cahayanya kan biru, betul nggak? Betul. Ya, kebiruan, biru ungu gitu. Nah, itu juga batu-batu itu sebenarnya sugilite itu kan warnanya biru. Iya, betul. Jadi sama dengan memperbaiki cakra, ketika kita mengundang Michael, kan cahayanya kita menarik cahayanya dengan warna biru. Batu kristal. Oke. Oh, ternyata relasinya seperti itu, luar biasa sekali. Nah, ini pengetahuan yang sangat hal yang mudah ya, tapi iya, orang betul. Nggak nyangka, ada relasinya, ada hubungannya ternyata seperti itu. Iya. Oke. Contohnya putih, kristal putih clear quartz. Clear quartz itu kan adalah kristal yang buat apapun bisa kita pakai, dan biasanya kita pakai di gelang untuk menguatkan batu yang lain. Tapi clear quartz itu bisa membersihkan energi negatif, bisa juga untuk mengundang angel, bisa untuk meditasi karena dia cepat sekali membersihkan semua energi yang enggak, atau hal-hal yang misalnya kita tidak butuhkan gitu. Oke. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan dari followers dari Mata Indigo. Mami Honga, saya kira-kira kalau misalnya kristal yang bisa untuk mencerahkan aura atau meningkatkan supaya aura menjadi terang itu kira-kira kristal apa ya? Ini ada pertanyaan seperti itu. Oke. Lalu seperti apa supaya kristal itu bisa berfungsi untuk meningkatkan aura?
ini sebenarnya saya kalau boleh kasih tambahan ya. Hmm. Gini, ada kristal-kristal tertentu yang memang contohnya kayak rose quartz, aura. Tapi ketika kita mencampuri dengan lain, mungkin itu bisa menjadi lebih kuat. Oke. Itu seperti gini loh Mas Yus. Kalau kita doa bersama, 20 orang yang berdoa kan pastinya lebih kuat. bagus Ya, lebih kuat. Oke, Nah, kristal itu juga begitu kayak angel. Kadang kita panggil Rafael tapi Michael ikut. Betul nggak? Oke, bisa ya. Sering seperti itu. Nah, kan sering begitu kan? Ya, Kadang-kadang betul. namanya. Nah, kristal itu juga begitu, tergantung auranya mau untuk mengeluarkan aura. Sebetulnya rose quartz itu bagus karena kan dari cakra jantung. Tapi biasanya saya suka campurin supaya lebih strong. Oke. Nah ini kalau tadi kita sudah ngomong tentang treatment atau merawat, ada nggak hal-hal yang mungkin tidak boleh dilakukan, tidak boleh atau mungkin pantang dilakukan kalau misalnya kita menggunakan kristal kayak gitu. Misalnya kita seperti yang tadi mau bilang, salah satu mungkin tidak boleh ditaruh di lemari atau mungkin tidak boleh ditaruh di tempat tertutup atau mungkin ada pantangan-pantangan lain mungkin. Kalau yang tadi itu kan karena memang kita kan hargai alam. Sebenarnya nggak ada pantangan, tidak ada. Tapi kalau misalnya ini contoh gelang ya. Kalau kita gelang ya, orang yang suka beli sama saya selalu bilang, ketika kita dapat kristal itu biasanya kita kan menyatukan energinya seperti ini. Nah, kalau bisa tuh kita punya gelang itu jangan dipinjamin ke orang lain. Karena dia energi kita. Bukan karena ada apa-apanya loh, bukan. Oke. Orang energi berbeda. Ya. Menyatunya aja satu gelang itu membutuhkan waktu 7 hari, kira-kira 7 hari. Untuk benar-benar. Jadi makanya saya suka bilang 7 hari jangan dicopot-copot. Nah, satu. Kedua, kita untuk menjaga, contohnya kalau mandi kita buka, karena kalau itu selalu kena sabun kan sayang kan, batunya kasihan. Ya, betul. Nah, seperti itu. Tapi itu hal-hal yang menurutku sih bukan pantangan, tapi lebih ke bagaimana kita merawatnya. Oke. Bagaimana kita merawatnya. Oke. Nggak ada sih pantangan. Nggak ada pantangan. Oke. Nah itu tadi teman-teman berarti lebih kepada treatmentnya, lebih pada perawatannya, bukan pada pantangannya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini kemudian ada pertanyaan, menghargai itu inti. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi dari followers dari Mata Indigo nih, Mami Honga, untuk kristal yang, nah ini pasti juga pada banyak orang pengen tahu ini untuk menarik keberuntungan, untuk menarik luck atau mungkin bisa menarik rezeki. Nah ini jangan-jangan nanti ada yang nanya juga mau narik jodoh juga ini gimana? Ada nggak memang kristal-kristal yang bisa narik seperti itu? Saya nggak mau kasih tahu banyak rahasia ya, tapi sitrin itu menarik uang. Oh, oke. Dan mungkin Mas Yus pernah tahu saya punya gelang kemakmuran. Oh ya, oke. Karena pernah tahu. Karena jadi ada, tapi nah itu juga jadi gini loh. Mungkin kesalahan banyak orang gini, membaca dari buku. Oke, untuk saya ini pakai ini, tapi kita harus lihat juga kondisi orang masing-masing. Misalnya saya membuat satu gelang, saya pasti lihat kekurangannya di mana yang harus dikuatkan, mana yang harus diturunkan. Pasti ada seperti itu, supaya itu benar-benar balance. Oke, jadi lebih kepada kayak customize gitu ya, penyesuaian antara orang, personal orang. Lebih. Karena kalau ini contoh kayak bisa Mas Yus baca apa terus dari buku kan beda ya. Kan harus namanya spiritual ya. Energi itu kan pasti hanya gini, aku pakai rose quartz, mungkin itu buat aku kurang cocok. Misalnya orang, aku kasih contoh ya. Buktinya itu mempercepat cara kerja otak. Jadi banyak orang jadi sakit kepala. Iya. Kita nggak tahu itu karena sitrin. Jadi kita harus lihat juga kondisi kita sebetulnya seperti apa. Bisa tidak? Iya. Karena saya nggak bisa pakai sitrin karena saya suka mikirin. Jadi Iya. Nah itu. Jadi banyak hal yang kita harus benar-benar menyesuaikan supaya itu benar-benar pas. Dan berarti untuk hal-hal seperti itu cocoknya menggunakan apa, cocoknya dengan batu apa, mungkin lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu ya dengan orang yang paham ya. Saya sih begitu supaya itu benar-benar berguna dengan baik dan memberi manfaat. Oke, Mam. Ini sebenarnya sih menarik sekali, tapi mungkin untuk segmen ini
kita mungkin udah mendekati untuk akhir acara kayak gini. Nah, mungkin untuk sebagai closing dari untuk segmen pada hari ini, kira-kira Mam, kalau misalnya Mam berkenan menyampaikan pesan gitu, bagi para praktisi energi, terutama memang bagi yang ingin menekuni bidang healing atau self healing atau mungkin pengen menjadi kayak Mami Honga yang sekarang ini, apa pesan-pesan yang bisa disampaikan? Mungkin tips-tipsnya atau mungkin berdasarkan pengalaman Mam, apa yang mungkin perlu untuk dilakukan, apa perlu untuk direfleksikan, mungkin seperti itu Mam. Iya, menurutku yang paling penting itu hati yang bersih ya kalau mau menolong orang ya. Hati yang bersih. Maksudku gini loh. Oke. Gini, kita gini ya. Ini ya gimana ya sampainya gini. Tugas kita memang adalah menolong ya. Jadi kalau menolong itu dengan sebaik mungkin dan dengan sepenuh hati, bukan hati bersih, sepenuh hati. Sepenuh hati, sincere kayak gitu. Karena itu sangat penting. Dan kedua, jangan lupa bahwa di atas langit ada langit. Kita kan dapat kita dapat event. Kita nggak perlu menjadi sombong karena dengan waktu ke waktu justru kita harus menjadi semakin dan semakin rendah hati. Ya kan. Terus yang ketiga bahwa jangan lupa selalu fokus pada diri karena kita akan bisa menolong orang ketika diri kita dalam diri kita itu semuanya baik-baik saja. Oke. Orang yang saya sering bilang gini loh Mas Yus. Ketika orang datang ke saya itu bukan tamu saya, itu tamunya Tuhan. Oke. Mindsetnya seperti itu ya. Pikiran seperti itu. Jadi saya harus memperlakukan dia adalah tamunya Tuhan. Bukan saya. Saya hanya sarananya kan. Lewat saya mungkin Tuhan bisa menolong dia gitu. Oke, jadi kita hanya sebagai alat gitu ya. Kita hanya sebagai perantara. Kita adalah, kalau saya suka bilang gini, kita adalah alat berkat Tuhan. Ya, setuju. Jadi doanya adalah jadikan aku alat berkat-Mu sesuai hendak. Mantap sekali itu dia. Oke. Paling bagus ya. Paling bagus. Oke, teman-teman, itu tadi pesan-pesan dari Mami Honga bagi teman-teman yang ingin menekuni bidang healing, ingin menekuni sebagai praktisi energi, bisa dimulai dengan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mami Honga. Rendah hati, kemudian kalau misalnya ada yang datang, anggap itu sebagai tamunya Tuhan dan kita hanya sebagai alat, kita hanya sebagai perantara untuk berkat Tuhan itu mengalir, gitu ya, Mam ya. Kayak gitu. Dan pancarkan cahayamu, jangan lupa ya, selalu. Itu tagline-nya Mami Honga itu seperti itu, selalu pancarkan cahayamu. Pancarkan cahayamu. Jangan semuanya terang, betul nggak? Oke, betul Mam. Wah, luar biasa sekali, sangat energik pada malam hari ini. Saya sudah sangat senang, tapi karena keterbatasan durasi, mungkin kita akhiri dulu sampai di sini ya Mam ya. Nanti mudah-mudahan Mami Honga nggak keberatan kalau seandainya saya undang lagi jadi narasumber dengan tema-tema yang berbeda kayak gitu ya. Mungkin nanti bisa. Mungkin nanti dengan tema-tema yang selanjutnya. Oke. Obrolan hari ini masih cukupkan sampai di sini. Jangan lupa buat teman-teman yang ingin terus supaya channel ini bisa eksis, supaya channel ini bisa berkembang, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang lebih seru dengan narasumber-narasumber yang lebih hebat lagi, dengan narasumber yang lebih menarik lagi. Siapa tahu juga Mami Honga akan hadir lagi dengan tema yang berbeda. Oke. Pada malam hari ini Mas Yus cukupkan sampai di sini dan Mas Yus pamit. Mami Honga terima kasih pada malam hari ini. Dan tadi pesan-pesannya juga sangat. Salam cahaya. Mas Yus akhiri sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, di lain waktu, di segmen yang berbeda dengan tema yang berbeda pula. Mas Yus pamit, Mami Honga pamit. Bye-bye. Kita jumpa lagi.